Halo sobat, nah kali ini kita akan membahas tentang logam alkalin tanah. Seperti biasa kita simak yang berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.7, di mana menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat, dampak, dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama terutama pada logam alkali tanah. Adapun indikator pencapaian kompetensi kali ini yang pertama menjelaskan contoh manfaat unsur-unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga adalah menganalisis kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, menjelaskan proses pembuatan unsur-unsur logam alkali tanah. Yang terakhir, menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur-unsur logam alkali tanah. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan contoh manfaat unsur logam alkali tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia unsur-unsur logam alkali tanah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Yang keempat, siswa dapat menganalisis manfaat dan dampak penggunaan unsur logam alkali tanah. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan proses pembuatan unsur logam alkali tanah. Kimia unsur logam alkali tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa kembang api yang biasa digunakan pada perayaan tertentu menghasilkan warna nyala yang berbeda-beda. Mungkin di sini sobat bertanya-tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pada umumnya kembang api memiliki daya ledak rendah yang terdiri dari 3 komponen, yakni oksidator, bahan bakar atau fuel, dan lapisan terluar atau aerial shield. Di mana komponen lapisan terluar atau aerial shield ini yang mengandung garam logam yang dapat memberikan warna nyala yang berbeda-beda. Berikut ini senyawa yang biasa digunakan dalam kembang api. Yang pertama adalah senyawa kalsium klorida menghasilkan warna nyala api warna orange. Yang kedua adalah strontium klorida menghasilkan warna nyala api merah, dan barium klorida menghasilkan warna nyala api hijau. Lalu, apa hubungannya dengan topik bahasan kali ini? Jadi, senyawa yang biasa digunakan untuk bahan pembuatan kembang api ini merupakan senyawa logam alkali tanah. Lalu, apa itu unsur logam alkali tanah? Logam alkali tanah ini adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 2A dalam sistem periodik unsur. Nah, logam ini disebut alkali karena bersifat alkalis atau basa. Adapun penamaan label tanah karena unsur ini dapat ditemukan dalam bentuk senyawa baik fosfat, sulfat, dan silika. Nah, unsur-unsur ini terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Adapun letak dari unsur logam alkali tanah ini terletak pada golongan 2A dalam tabel sistem periodik unsur. Selanjutnya, sifat fisika dan kimia unsur logam alkali tanah. Yang pertama, memiliki konfigurasi elektron ns2 sehingga cenderung melepaskan 2 elektron membentuk ion +2. Yang kedua, logam ini bersifat reduksi kuat. Yang ketiga adalah logam ini dapat diidentifikasi dengan tes uji nyala. Yang keempat adalah sebagian besar senyawa ini memiliki kelarutan yang kecil. Dan yang terakhir adalah
dari berilium ke barium, sifat logam dan sifat basanya semakin kuat. Lalu, apa saja warna nyala api dari unsur logam alkali tanah? Sama halnya dengan logam alkali, logam ini juga memberikan warna khas jika garam dan unsur logam-logam tersebut dibakar. Di mana kekhasan warna ini berasal dari kation logam yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu ciri nyala. Berilium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih. Magnesium hasil tes uji nyala menghasilkan warna putih juga. Kalsium hasil tes uji nyala menghasilkan warna jingga. Strontium hasil tes uji nyala menghasilkan warna merah. Barium hasil tes uji nyala menghasilkan warna hijau, dan radium tidak teridentifikasi. Sebelum lanjut, ada baiknya kita perlu mengetahui kelimpahannya terlebih dahulu. Kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah. Yang pertama, berilium di kerak bumi 2 ppm, air laut 0 ppm, sumbernya adalah berilium silika. Yang kedua, magnesium di kerak bumi 27.460 ppm, air laut 1.300 ppm, sumbernya adalah dolomit. Yang ketiga adalah kalsium di kerak bumi 46.600 ppm, air laut 400 ppm, sumbernya adalah salsit. Yang keempat adalah strontium di kerak bumi 360 ppm, air laut 8,1 ppm, sumbernya adalah selesai. Selanjutnya ada unsur barium di kerak bumi 340 ppm, air laut 0,03 ppm, sumbernya adalah barit. Dan yang terakhir adalah radium. Unsur radium ini diperoleh dari sintesis biji uranium. Untuk lebih lengkap lagi, yuk kita intip video selanjutnya.